bird on a tree. I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat semuanya. Jumpa lagi dengan channel Fajin Ami. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta share ya, silahkan, semoga bermanfaat. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas tentang lanjutan dari materi pembelajaran kelas 11 dalam pelajaran PPKN, yaitu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ini merupakan part kedua, di mana temanya adalah perjanjian internasional Indonesia dengan negara lain. Seperti kita ketahui bersama, sebelumnya di pertemuan kita sudah mengulas tentang kompetensi dasar menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai UUD NRI tahun 1945 dan mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Ini kata kuncinya, yaitu ada multilateral, negosiasi, propaganda, traktat bilateral, ASEAN, dan yang lain-lain. Ini hanya sedikit mengulas tentang pertemuan sebelumnya di part 1. Pertemuan part 1 kita sudah membahas tentang pengertian hubungan internasional, asas-asas hubungan internasional, dasar pemikiran pentingnya kerjasama internasional, faktor pendorong kerjasama internasional, serta sarana-sarana dalam praktik hubungan internasional. Sekarang kita memasuki materi lanjutan atau part tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini, yaitu khususnya mengenai perjanjian internasional Indonesia dengan negara lain. Yang saya lingkari ini ya. Di sini di dalamnya membahas mengenai beberapa hal, ada 5. Yang pertama ada tentang pengertian perjanjian internasional, jenis perjanjian internasional, tahap-tahap perjanjian internasional, pengesahan perjanjian internasional, dan terakhir pengakhiran perjanjian internasional. Ya, 5 subpokok bahasan ini akan kita coba ulas. Selanjutnya, pertama mengenai pengertian perjanjian internasional. Ya, kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang hubungan luar negeri menyebutkan bahwa perjanjian dalam bentuk apapun, perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik, itu merupakan pengertian dari perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Itu adalah pengertian dari perjanjian internasional. Sementara yang kedua mengenai jenis perjanjian internasional. Anak-anak semua, perjanjian internasional itu dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama menurut subjek hukumnya, yang kedua menurut fungsinya. Jenis perjanjian internasional menurut subjek hukumnya itu dibagi lagi menjadi 2. Ada perjanjian bilateral dan ada perjanjian multilateral. Sementara menurut fungsinya itu dibagi 2, ada treaty contract dan law making contract. Kita bahas satu persatu.
Menurut subjek sumber hukumnya ini, ya, ada dua, perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Apa itu perjanjian bilateral? Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau subjek hukum internasional dan hanya berlaku bagi dua negara yang bersangkutan saja. Ini sifatnya tertutup. Artinya apa? Tak ada kemungkinan bagi negara lain atau pihak ketiga untuk ikut serta dalam perjanjian itu. Contohnya perjanjian Republik Indonesia dengan Australia, Republik Indonesia dengan Timur Leste. Intinya dua negara ya. Tidak ada pihak ketiga. Yang kedua, perjanjian multilateral. Apa itu? Perjanjian ini melibatkan dua negara, melibatkan lebih dari dua negara. Ya, di dalamnya tidak hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan negara-negara yang mengadakannya saja, tapi juga menyangkut kepentingan negara lain atau kepentingan umum. Oleh karenanya, perjanjian multilateral bersifat terbuka. Contohnya, perjanjian Republik Indonesia dengan Europe Free Trade Association atau EFTA ya. Kemudian ada perjanjian RI dan ASEAN. ASEAN artinya melingkupi beberapa negara. Ada juga perjanjian multilateral se-ASEAN. Ada juga Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Ada Konvensi Jenewa. Itu multilateral, melibatkan banyak negara. Bilateral melibatkan dua negara, multilateral banyak negara. Kemudian yang kedua tadi, dibagi menjadi dua. Kalau tadi menurut subjeknya tadi dua, sekarang juga dua ya. Ada treaty contract ya, ada treaty contract dan ada law making contract. Gitu ya. Ini menurut, kalau tadi menurut subjek hukumnya, sementara ini menurut fungsinya. Kalau menurut fungsinya itu juga dibagi dua ya. Dibagi dua. Ada treaty contract, ada law making contract. Sekali lagi biar paham. Sekarang pertanyaannya, apa itu treaty contract? Apa itu law making contract? Treaty contract itu perjanjian yang hanya memberikan hak dan kewajiban kepada pihak yang mengadakan perjanjian. Contoh, perjanjian Malaysia dengan Indonesia tentang ekstradisi. Yang kedua contohnya perjanjian Indonesia dengan Cina tentang duit kewarganegaraan dan yang lainnya. Law making contract contohnya apa? Law making contract contohnya ada di dalamnya itu tentang Piagam PBB 1948 tentang HAM. Ada Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional, ada Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dan yang lain-lain. Itu contohnya. Sekali lagi dipertegas, treaty contract itu perjanjian yang hanya memberikan hak dan kewajiban kepada pihak yang mengadakan perjanjian saja. Sementara law making contract, perjanjian yang menghasilkan atau meletakkan kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Itu ya, ini menurut fungsinya sekali lagi. Selanjutnya, tahap perjanjian internasional yang ketiga. Dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral maupun multilateral melalui beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap perundingan. Yang kedua ada tahap penandatanganan. Yang ketiga ada tahap ratification atau pengesahan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, pembuatan perjanjian internasional dilakukan beberapa tahap. Pertama ada tahap penjajakan. Yang kedua ada tahap perundingan, yang ketiga ada tahap perumusan naskah, yang keempat ada tahap penerimaan, yang kelima ada penandatanganan.